Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, di sepanjang perjalanan sejarah manusia, Allah selalu menunjukkan bahwa kasih sayangnya jauh lebih luas daripada dosa-dosa hambanya. Ada orang-orang yang terjatuh begitu dalam, namun justru dari titik terendah itulah cahaya hidayah muncul dan mengubah seluruh hidup mereka. Di antara kisah yang menggetarkan hati adalah kisah seorang perempuan yang hidup dalam gelapnya maksiat, dihina masyarakat, dipandang rendah, namun Allah menggenggam hatinya, membimbingnya, dan menjadikannya ibu dari anak-anak yang kelak membawa kebaikan bagi umatnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa manusia mungkin merendahkan, namun Allah mampu mengangkat siapapun, dari keadaan apapun, menuju derajat yang tidak pernah ia bayangkan, bahwa setiap rahim, setiap jiwa, setiap perjalanan hidup pada dalam genggaman kasih sayang Allah yang maha menutup aib hambanya. Pada kesempatan ini, bersama cahaya hikmah, mari kita renungi sebuah kisah yang penuh air mata, penuh pelajaran, dan penuh harapan bagi siapa saja yang pernah merasa hina, pernah merasa jatuh, atau pernah merasa tidak layak mendapatkan cinta Allah. Sebelum kisah ini kita buka, sahabat cahaya hikmah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar terbaik Anda. Dukungan Anda adalah energi bagi kami untuk terus menyebarkan cahaya dakwah, sedikit demi sedikit, ke dalam hati umat. Baik, mari kita mulai kisah ini dengan hati yang lembut, pikiran yang jernih, dan dengan menyebut nama Allah yang maha mengampuni, yang maha mengangkat derajat siapa saja yang ia kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, di zaman Bani Israel, ada seorang wanita muda yang terkenal dengan wajahnya sangat ayu mempesona. Hal yang seharusnya mendekatkannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah dimanfaatkan untuk mendapatkan uang dengan cara menjual dirinya. Ia adalah seorang pelacur hebat yang terkenal. Perempuan itu bernama Malika. Dikisahkan di dalam kitab Durratun Nasih. Wanita itu melakukan aktivitas jual beli diri di rumahnya sendiri. Setiap hari, Malika menunggu para lelaki hidup belang yang bernafsu di atas ranjang kerjanya. Ranjang pemuas nafsunya sengaja diletakkan di dekat pintu depan rumah. Jika pintu depan itu dibuka, orang yang lewat depan rumahnya akan dengan mudah melihat Malika di atas ranjang. Dia sengaja melakukan itu agar para lelaki yang melintas dapat melihat kecantikannya, sehingga nanti mereka yang imannya setipis pisau akan segera tergoda untuk bisa menikmati waktu bersama Malika. Sobat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, konon Malika memasang tarif harga yang sangat mahal, yaitu sekitar 110 rupiah juta. Jika kita rupiahkan, yaitu sekitar 4.800 juta rupiah. Namun, siapa sangka Allah memiliki takdir indah yang lain untuk Malika, mendapatkan momen luar biasa yang kemudian mengubah seluruh hidupnya 180 derajat dari sebelumnya. Malika mendapatkan lelaki soleh sebagai suaminya dari pernikahannya. Malika dan suaminya memiliki 7 anak lelaki soleh yang semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi. Sobat cahaya hikmah, suatu hari ada seorang pria muda melintas di depan rumah Malika sang pelacur. Dia adalah lelaki soleh ahli ibadah. Dia berasal dari daerah yang sangat jauh. Sebut saja namanya Fulan. Ketika lewat secara tidak sengaja, mata Fulan memandang tubuh Malika. Di atas ranjangnya, kata orang-orang soleh, pandangan pertama yang datang tidak ada unsur kesengajaan, merupakan rezeki. Sedangkan setelah pandangan pertama, pandangan kedua dan pandangan ketiga adalah dosa. Karena sudah berbalutkan nafsu syahwat, mendadak bergejolaklah darah mudanya, yaitu syahwat dan nafsunya. Sebagai ahli ibadah, dia berusaha sekuat tenaga menahan nafsu birahinya. Bahkan kemudian dia sempat berdoa kepada Allah supaya menghilangkan syahwat yang pernah melanda hatinya. Meskipun sudah ditahan, nafsunya terus membara, syaraf tubuhnya menegang, dan akhirnya benteng imannya pun jebol. Dia tidak mampu lagi mengontrol hawa nafsunya. Si Fulan kemudian mencari tahu cara bagaimana supaya bisa menikmati malam bersama Malika. Ternyata tarifnya sangat tinggi, senilai 400 dinar. Waktu itu, si Fulan tidak punya uang sebanyak itu. Akhirnya ia mencari cara supaya bisa mendapatkan uang untuk membayar tarif tidur bersama Malika. Alhasil, si Fulan menjual semua barangnya, termasuk pakaian yang ia bawa. Dari hasil penjualan itu, ia berhasil mendapatkan uang yang cukup untuk membayar Malika. Dengan mantap dan yakin, si Fulan mendatangi rumah Malika. Sesampainya di sana, pegawai Malika menyuruhnya membayar uang tarif layanan. Ternyata malam itu, si Fulan belum bisa menuntaskan hasratnya. Ia harus menunggu giliran mengantri bersama puluhan lelaki yang lain
yang mempunyai niat yang sama. Tepat pada waktu yang telah disepakati, Fulan mendatangi Malika. Malika terlihat sudah berhias rapi. Ia duduk menggoda di atas ranjangnya. Fulan kemudian masuk ke dalamnya dan duduk bersama Malika di atas ranjang. Mereka saling diam tanpa obrolan. Kemudian Malika berinisiatif mengulurkan tangannya. Tangan itu hendak meraih tubuh. Belum sampai jari jemari letik, si Malika menyentuh kulit Fulan. Tiba-tiba Fulan merasa sekuncur tubuhnya dingin, seperti disiram air es. Tubuhnya menggigil, hatinya terguncang, rasa bersalah dan ketakutan hebat. Tiba-tiba menyelimuti tubuh Fulan, imannya yang nyaris hilang, tiba-tiba kembali lagi. Ia merasa seluruh ibadah dan amal baiknya selama hidup hancur dalam hitungan detik. Sebuah kekuatan dahsyat yang tiba-tiba membuat hatinya ketakutan. Menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi terhadap Fulan, Malika si wanita pelancur itu kemudian bertanya, "Kamu itu kenapa? Kamu sakit?" Kemudian Malika mengeritkan dahinya. Kaget dengan jawaban Fulan, dengan emosi Malika pun membentak, "Semua laki-laki sangat menginginkan apa yang kamu dapatkan hari ini. Bahkan mereka rela antri lama demi mendapatkanku. Aneh sekali kamu." Fulan, si ahli ibadah itu, menggigil kakinya. Ia lipatkan ke depan dadanya. Detak jantungnya bertambah kencang. Ia kemudian berkata, "Aku sangat takut pada Allah. Aku takut Allah murka. Uangku yang sudah kubayarkan tadi, silahkan ambil saja. Itu halal buatmu. Tapi izinkan aku keluar dari sini." "Apa kamu sama sekali belum pernah?" Ini yang pertama, kata Fulan. Malika seakan tidak yakin dengan jawaban Fulan. "Masa sih?" Kata Malika bingung. Apa iya, di zaman ini ada laki-laki yang tahan terhadap godanya? Itu sebuah hal yang mustahil. Malika itu cantik sambil menggoda Fulan. Kemudian, Malika bertanya lagi, "Kamu itu siapa sebenarnya? Kamu itu dari mana? Datangmu dari mana? Dan maksudmu, mau kemana?" Kemudian Fulan menjelaskan siapa dirinya dan dari mana asalnya. Setelah mendengar cerita dari Fulan, Malika mempersilahkannya untuk keluar. Fulan keluar dengan menangis terisak. Tubuhnya lingkung, seakan mau roboh sepanjang jalan pulang menuju rumahnya. Fulan tak berhenti menyumpahi dan mengutuk dirinya sendiri. Ia sangat menyesali perbuatannya yang barusan, yang akan ia lakukan. Ia menyesali sebuah dosa yang belum ia kerjakan. Sementara itu, Malika di dalam ruangannya masih terasa bingung. Ia masih teringat kondisi pria yang sangat menyedihkan itu. Pria pertama yang menolak tidur dengannya. Malika merenung memikirkan fenomena aneh yang baru ia alami. Malam itu, sepanjang hidupnya. Malam itu, ia merasa menjadi sangat hina. Kepercayaan diri, kebanggaannya, sebagai pemuas nafsu laki-laki seketika runtuh dalam hatinya. Malika berkata, "Ya Allah, laki-laki itu baru pertama kali mau berzina, tapi ketakutannya, seakan-akan ia sudah berzina jutaan kali. Seakan-akan dosanya paling banyak sejagat raya. Sedangkan aku, sudah begitu lama, sudah bertahun-tahun telah melakukan dosa zina, tapi tak sedikit pun ada rasa takut terhadap murkamu. Padahal laki-laki itu yang ditakuti adalah engkau yang kusembah. Juga seharusnya rasa takutku pada Tuhanku lebih besar dibandingkan ketakutannya." Malika masih terdiam. Tiba-tiba air matanya menetes dari sudut matanya. Semakin lama, air mata itu menjadi anak sungai. Malika menangis sejadi-jadinya dan bekerjalah takdir Allah. Wanita yang seumur hidupnya menjadi pelacur, itu telah ditakdirkan mendapatkan hidayah pada malam itu. Malika kemudian menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Ia menguncinya dari dalam. Kemudian ia bersuci sebisanya, lalu mengganti pakaian seksinya dengan pakaian sopan, sederhana, dan kemudian ia mulai beribadah, sebuah amalan yang sudah ia tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Malika benar-benar bertaubat, menyesali dan meratapi dosa-dosa di masa lalunya, dan ia meminta ampunan dari Allah. Malika duduk beribadah sepanjang malam setiap harinya. Hal ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa, pertemuannya dengan Fulan sudah lewat setahun. Diam-diam Malika selalu ingat kepada Fulan, laki-laki soleh yang ia temui tahun lalu. Malika sering berpikir, jika saja aku mendatangi Fulan, mungkin saja Fulan mau menikahiku, sehingga aku dapat belajar agama, dan Fulan akan menjadi pendorong dan penyemangatku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menimbang dan berpikir lama, Malika yang sudah berubah menjadi wanita solehah memutuskan untuk mencari si Fulan. Ia masih ingat alamat yang disebutkan Fulan beberapa bulan yang lalu. Pergilah Malika mencari alamat Fulan. Ia pergi dengan membawa harta dan beberapa pembantunya dengan semangat dan iman. Mereka pun berangkat melakukan pencarian.
setelah sampai di kampung yang dituju, Malika lalu bertanya kepada warga. Kemudian ia memperoleh informasi di mana rumah si Fulan. Kemudian sore itu, sesampainya di rumah Fulan, diucapkannya salam. Kemudian keluarlah si Fulan. Ia membukakan pintu rumahnya, kemudian mempersilahkan para tamunya untuk masuk. Fulan belum sadar siapa yang datang, karena Malika pada saat itu memakai cadar, sedangkan para pembantu yang bersama Fulan belum pernah mengenali mereka sebelumnya. Malika kemudian membuka cadar penutup wajahnya, supaya Fulan mengingatnya. Dan benar saja Sobat Cahaya Hikmah, meskipun setahun telah berlalu, Fulan masih mengenalinya. Tiba-tiba tubuh Fulan kembali menjadi dingin. Fulan teringat peristiwa percobaan pertama dan terakhirnya dengan wanita di depannya itu. Rasa bersalah, rasa takut yang sudah berusaha ia hilangkan selama bertahun-tahun, akhirnya tiba-tiba datang lagi. Bagi Fulan, perjumpaannya dengan Malika tahun lalu itu membuatnya trauma dan menakutkan daripada berjumpa dengan singa lapar. Kenangannya di masa lalu membuat tubuhnya lemas. Tubuhnya kembali bergetar, keringat dan air matanya bercucuran. Fulan tiba-tiba menjerit histeris memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fulan si ahli ibadah itu berteriak sangat kuat. Saking kuatnya suaranya, nyawanya ikut keluar. Fulan pun meninggal dunia. Kematian Fulan tentu saja membuat Malika sangat terpukul dan bersedih hati. Malika menangis. Kemudian ia melakukan ibadah dalam doanya. Malika berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berangkat ke sini untuk bertemu Dia demi sebuah niat suci dan niat mulia untuk mendekatkan diri kepada Engkau, tetapi Engkau lebih mencintainya, menginginkannya kembali kepadamu." Nangis Malika. Mencair matanya, tumpah setelah Fulan selesai dimakamkan. Kemudian Malika bertanya kepada keluarganya, apakah Fulan punya seorang saudara laki-laki di antara keluarganya yang membutuhkan seorang istri? Kemudian orang-orang di situ menjawab, "Ya, betul Fulan masih punya saudara laki-laki. Orangnya juga sangat soleh. Tapi dia itu melarat, miskin, tidak punya harta." Kemudian Malika berkata, "Oh, ya tidak berharta dan miskin bukan sebuah masalah bagiku. Aku wanita kaya. Aku berkecukupan harta. Yang terpenting suamiku nanti bisa membimbingku untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian saudara si Fulan, si ahli ibadah, dilamar oleh Malika. Mereka pun kemudian menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga mereka. Bahkan dari pernikahannya, mereka dikarunia yaitu 7 anak laki-laki dan sebuah hal yang luar biasa. Masya Allah, semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-7 anak itu diangkat oleh Allah menjadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Sebuah anugerah besar, sebuah barokah dari taubat yang bersungguh-sungguh. Sahabat Cahaya Hikmah yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita belajar bahwa tak ada manusia yang terlalu hina untuk kembali kepada Allah. Tak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk diterangi cahayanya, dan tak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Perempuan itu mungkin dihina manusia, tetapi Allah melihat hatinya. Allah melihat air mata penyesalannya. Allah melihat usahanya untuk berubah. Dan dari rahim yang dulu dianggap rendah, Allah tumbuhkan generasi mulia sebagai bukti bahwa rahmatnya dapat mengangkat siapa saja. Betapa sering kita memandang rendah seseorang, padahal di sisi Allah mereka lebih mulia dari diri kita. Dan betapa sering kita lupa bahwa jalan menuju surga kadang dimulai dari sujud yang paling penuh luka, dari hati yang paling rapuh, dari manusia yang paling banyak tersandung. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa Allah tidak menilai masa lalu kita. Yang Allah lihat adalah arah langkah kita hari ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang terus berusaha memperbaiki diri, hingga Allah menutup hidup kita dengan kebaikan. Sampai bertemu pada kisah Islami berikutnya. Semoga Allah menjaga kita, menonton kita, dan menyempurnakan hidup kita dengan cahaya hidayahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.